Nomor 51. Semua kepala keluarga di desa X selalu melakukan kegiatan kerja bakti pada hari Jumat pertama setiap bulan dan mengikuti arisan warga. Bapak J sudah lama sakit sehingga lebih banyak tinggal di rumah. Simpulan berdasarkan informasi dalam teks tersebut adalah orang yang sakit diizinkan untuk diwakilkan partisipasinya di desa X pada anaknya. Sekarang kita lihat, tiba-tiba di sini simpulan ada menyatakan orang yang sakit diizinkan. Nah, ini diizinkan, mewakilkan. Manakah pernyataan berikut yang menggambarkan kualitas simpulan tersebut? Nah, data atau pernyataan hanyalah menyatakan ada kerja bakti, kemudian Bapak J ini sakit dan lebih banyak tinggal di rumah. Ya, masih disinggung sih tentang sakit, tapi kata diizinkan diwakili orang lain atau anaknya sepertinya tidak ada. Jadi kalau kita lihat di sini pernyataan yang A, simpulan tersebut pasti benar, ini salah. Simpulan tersebut mungkin benar, juga udah salah. Nah, simpulan tersebut pasti salah. Ya, bisa kita katakan salah, bisa kita katakan tidak ya. Karena ada yang kurang di sini kayaknya. Salah. Kalau kita lihat di simpulan tidak dapat dinilai karena informasi tidak cukup. Nah, ini informasinya ini tidak cukup. Kalau informasinya dia punya anak dan ada aturan, ya boleh disimpulkan. Yang E, simpulan tidak relevan dengan informasi, masih ada hubungannya. Ya, itu tentang orang yang sakit di situ ya. Tapi data yang diberikan kurang untuk mengambil kesimpulan seperti itu. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 52. Apabila mengikuti wawancara kerja di bank, X membeli kemeja putih. Jadi jika P, maka nanti ini Q. Kemudian yang selanjutnya, apabila tidak menghadiri acara silaturahmi di rumah nenek, X tidak pergi keluar kota bersama paman. Nah, ini juga nanti jika R, maka S. Selanjutnya, apabila X tidak membeli kemeja berwarna putih di mall, berarti ini tidak dilakukan. Atau, ini ada kata atau, X pergi keluar kota bersama paman. Di sini X tidak pergi keluar kota, berarti dia menghadiri acara silaturahmi. Ya, kita lanjutkan. Kesimpulan berikut yang benar, yang mana? Nah, A, tidak mengikuti wawancara kerja di bank, benar. Atau, karena di sini tadi ada atau itu boleh satu, boleh dua, atau boleh dua-duanya. Atau X menghadiri acara silaturahmi. X tidak mengikuti, ini benar. Atau X menghadiri acara silaturahmi di rumah nenek, ini benar juga. Dan di sini ada kata atau. Jadi kalau tidak ke sini, ke sebelah kiri ini, pasti ke sini. Berarti jawabannya ini bisa benar ya. Kita cek yang lain. X tidak mengikuti wawancara kerja dan, ini salah. Karena dan itu harus dua-duanya ya. Kemudian C, X mengikuti wawancara kerja di bank. Ini udah salah. X mengikuti wawancara kerja di bank, ini juga salah. X mengikuti wawancara kerja di bank, tetapi X tidak. Nah, ini yang paling benar, berarti di sini adalah jawabannya adalah A. 53. Kepala Dinas Perdagangan Kota X mengatakan bahwa permintaan terhadap singkong dalam triwulan kali ini meningkat drastis. Makin banyak masyarakat yang mulai kreatif dalam buat makanan olahan bahan dasar singkong. Manakah pernyataan berikut yang jika benar akan memperkuat pernyataan Kepala Dinas Pedagang itu? Jika benar ini terjadi maksudnya maka akan memperkuat. Nah, sekarang kita lihat A. Saat ini komoditas selain singkong juga akan mengalami peningkatan permintaan. Tidak ada disebutkan. Salah, karena yang dibicarakan adalah singkong. Masakan olahan berbahan dasar singkong disukai berbagai lapisan masyarakat. Bisa juga. C. Jumlah pembuat olahan singkong pada triwulan lalu tidak sebanyak triwulan ini. Nah, C lebih mungkin benar dari C karena di B itu tidak ada disinggung tentang batasan waktu triwulan, berarti yang ini salah. Dari dahulu permintaan singkong selalu tinggi, salah. Ini triwulan terakhir ya.
Kota X lama sudah menjadi distributor? Tidak juga. Oke, berarti jawaban yang paling benar di sini adalah C. Soal nomor 54. Pertumbuhan panjang sebuah benih kecambah yang pada hari pertama sampai hari ketiga adalah 8, 10, 15 mm. Sedangkan hari kelima sampai hari ketujuh adalah 22, 24, 29. Jika pertumbuhan tersebut bersifat konstan sejak hari pertama, maka pertumbuhan kecambah pada hari keempat. Nah, kita urutkan dulu di sini. 8, 10, 15. Nah, di sini nanti ada hari keempat belum ada. Terus 22, 24, 29. Nah, kalau ini kita lihat kemarin, ini naiknya 2, ini naiknya 5. Nah, kemudian ini juga naiknya 2, ini juga naiknya 5. Maka di sini yang paling mungkin adalah kalau dia naiknya 2, berarti dia akan 17. Nanti kalau kita buat ini kemarin, ini 2, berarti 17. Sementara 17 ke 22 itu jaraknya 5, berarti 25. Kalau kita lihat ini berulang, 25, 25, 25. Jadi yang benar adalah 17. Soal nomor 55. Dalam sebuah lomba kebersihan antar kelas, nilai akhir ditentukan dengan menjumlahkan nilai kebersihan dan nilai kerapian. Bobot nilai kebersihan adalah 65%, sedangkan bobot kerapian adalah 35%. Berikut ini adalah nilai 5 kelas dalam perlombaan tersebut. Nah, ini semua datanya untuk ada 5 kelas. Pertanyaannya adalah, kelas manakah yang mendapatkan nilai paling tinggi? Nah, kalau nilai paling tinggi ya berarti kita usahakan porsen terbesar ini tertinggi. Sedangkan ini bisa kita nomor 2 kan. Kalau bisa berarti porsen tertinggi ini harus lebih besar nilainya dari porsen yang terendah. Nah, sementara di sini kalau kita lihat yang ini, ya ini udah salah. Karena di sini 65%, sementara di sini 35%. Ini yang persennya tinggi nilainya kecil, salah. Ini juga salah, sama dengan yang ini tertinggi 9 dan dia berada pada persen tertinggi. Ini juga terendah sih, tapi dia itu adalah terendah pada pembobotan nilai terendah. Jadi yang paling mungkin paling besar nilainya adalah yang ini. Nah, kalau dihitung secara langsung nanti 65/100 terus dikali 9. Ini 35/100, baru nanti dikali 7. Nah, hasilnya ini tambahkan kemari. Pasti ini yang 2 ini dijumlahkan lebih besar dari semuanya. Jadi nanti ini adalah jawabannya adalah C. Ya, nomor 56 ini adalah membaca grafik. Coba kita lihat grafiknya. Diagram di atas menunjukkan data penghijauan pohon pinus. Ini pohon pinus dan mahoni di sebuah lahan konservasi pada tahun 2017 sampai 2021. Berdasarkan data di atas, pohon apa dan tahun berapa penanaman mengalami penambahan paling kecil? Dia penambahan paling kecil ya. Ya, kita tandai dulu. Yang ini pinus, yang mahoni ini kuning harusnya, tapi saya buat merah biar ada bedanya ya. Pertambahan paling kecil untuk yang A, pinus 2017 sampai 2018. Sekarang yang B, mahoni 2017 sampai 2018 sampai 2018. Ini mahoni untuk yang B. Yang pinus 2018 ke 2019. Iya, ini sangat landai. Kemudian mahoni 2020 menjadi 2021 itu dia naiknya justru tinggi sekali, udah pasti salah. Pinus 2020 sampai 2021 naik. Berarti yang paling kecil ini kayaknya. Berarti itu adalah pinus dari 2019 sampai 2018 sampai 2019. Berarti jawabannya adalah C. Nomor 57. Diagram di atas menunjukkan data harga kacang tanah dan kacang kedelai pada minggu terakhir tahun 2021. Berdasarkan data, manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan harga kacang pada minggu ke-6? Harga kacang disebut ya, berarti bisa kacang tanah, bisa juga kacang kedelai ya. Ya, karena yang ditanya adalah minggu ke-6, maka kecenderungan grafik ini kita perhatikan dulu. Nah, kalau untuk kacang tanah
dari minggu pertama, kedua, ketiga tren dia, keempat dia bukan tren, ini turun ya. Kemudian sama atau stagnan, baru nanti harganya turun lagi. Nah, kemungkinannya ini kemana? Kalau kita lihat dari grafik ini turun, datar, ada kemungkinan turun, ada kemungkinan datar sih, ya. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat grafik untuk kacang kedelainya, naik sedikit, naik lagi banyak, turun lagi, kemudian naik lagi. Nah, ini meramalkannya ini sepertinya susah, ya. Jadi pada minggu ke-6 itu nanti apakah naik atau turun? Ya, kayaknya lebih susah ya, karena di sini datanya adalah naik, turun banyak, naik. Nah, kemungkinan sih bisa naik. Nah, tapi kita lihatlah dulu untuk yang A. Harga kacang tanah dan kacang kedelai sama. Nah, ini jelas salah ini. Karena kacang kedelai cenderung naik, kemudian kacang tanah cenderung turun. Ini salah. Harga kacang kedelai lebih besar dibandingkan harga minggu keempat. Nah, minggu keempat di sini kacang kedelainya itu rendah, minggu kelima tinggi. Nah, kalau baru sekali naiknya, sementara dari sini kemari ini 2 kali naik di sini ya. Berarti nggak boleh juga kita simpulkan seperti itu. Harga kacang tanah lebih tinggi daripada harga kacang kedelai. Nah, kacang tanah lebih tinggi dari kacang kedelai, kayaknya nggak bisa juga, karena ini kemungkinannya akan datar, nah tahu dia akan turun, sementara ini kita nggak tahu. Kemudian harga kacang kedelai akan naik, nggak bisa juga, belum tentu. Harga kacang tanah bisa sama dengan minggu sebelumnya, iya, bisa sama dengan minggu sebelumnya ya, bisa datar atau bisa juga turun. Hanya 2 ini kemungkinannya untuk kacang tanah, berarti ini benar. Jawabannya adalah E. Nomor 58. Grafik di atas menunjukkan informasi mengenai data jarak tempuh dan waktu tempuh kendaraan, yaitu P, Q, R, ST. Kendaraan yang berjalan paling cepat, kayaknya berjalan ini ya, kendaraan yang berjarak ya, kendaraan yang berjalan paling cepat. Kecepatan kita hitung dengan kecepatan adalah jarak bagi waktu. Berarti manalah paling besar hasilnya ini nanti, itulah yang paling cepat. Nah, kalau bisa S besar, P-nya lebih kecil ya. Jadi untuk ini 5/4. Nah, kemudian yang kedua adalah R ini, kalau kita lihat nanti 3/2. Kalau S nanti di sini adalah 3/4. Nah, kalau waktunya makin besar, ini udah pasti salah. Berarti yang paling mungkin lebih cepat adalah dari nilainya ini kita lihat, ya. Maka nanti yang paling besar nilainya adalah 1,5. Jadi jawabannya adalah yang ini paling besar. Itu paling besar adalah R, jawabannya C. Soal nomor 60, manakah di antara bilangan berikut yang nilainya paling mendekati hasil pengurangan ini kurang ini? Berarti 11/7 dikurang 34/100. Kalau kita buat ini per 700, 100 berarti 1100. Sementara yang ini adalah, berarti ini hasilnya nanti akan sama dengan 100. Ini 700 tadi ya. Ini 100, ini dibagi 7 dapat 1, 16 bagi 7 2, 1, 2. Ya, kemungkinannya adalah 123%. Yang paling mungkin jawabannya adalah C ya. Nomor 61, perbandingan berat minyak zaitun, minyak kelapa, dan alkali untuk pembuatan sabun organik adalah 2:5:3. Berapa gram alkali yang dibutuhkan untuk memproduksi sabun organik seberat 2 kg? Berarti nanti harus 2 kg. Berarti yang kita buat nanti di sini alkalinya yang ini angkanya 3. Ya, berarti kita buat nanti di sini 3/10, ini semua 10 kali 2.
sama dengan ya 6/10 berarti 0,6 kilogram. Berarti dalam gram satuannya adalah 600 gram. Jawabannya C. Nomor 62, harga bahan bakar jenis C pada tahun ini lebih rendah 40% daripada harga 5 tahun yang lalu. Jika pada tahun ini harga bahan bakar C adalah 7.200, berapa harga bahan bakar tersebut 5 tahun yang lalu? Dia lebih rendah 40%, berarti nilai yang ini adalah 60%. Kalau nilainya ini 60%, berarti 5 tahun yang lalu adalah 7.200 dibagi 0,6 ya, 0,6, atau 72 dibagi 6 itu adalah 12, tambah nolnya lagi, ini 01, berarti 12.000 rupiah. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 63, pompa air A dan B digunakan untuk mengisi sebuah kolam. Berikut ini adalah informasi mengenai kedua pompa tersebut. Selama 30 menit, pompa A dapat mengisi 1/4 dari kapasitas kolam. Ya, berarti nanti agar dia penuh, berarti 4 kali 30 adalah 120 menit. Nah, dengan kecepatan pengisian 100 liter per jam, pompa B memerlukan waktu 4 jam untuk memenuhi kolam. Ketiga, pompa A lebih cepat daripada pompa B. Oke. Kemudian 4, secara bersama-sama pompa A dan pompa B dapat mengisi kolam tersebut dalam waktu kurang dari 12 jam. Informasi manakah yang dapat digunakan untuk menentukan kecepatan pompa A? Hanya kecepatannya ini. Nah, kecepatan pompa ini sering disebut debit. Kalau yang B udah jelas dia ya, bisa penuh dalam 4 jam. Berarti kita dulu dari pernyataan B bisa kita dapat volume. Ya. Dari pernyataan 2 tadi ini bisa dapat volume. Nah, volumenya ini nanti adalah debit. Nah, volume sama dengan debit dikalikan dengan waktu. Berarti 100 liter ini per jam ya, dikalikan dengan 4 jam. Nah, kemudian untuk mengetahui pompa A kita harus tahu volume. Berarti harus diketahui A, kemudian diketahui lagi untuk si B, nanti baru bisa mencari berapa kecepatan si A. Berarti pernyataan yang membantu ataukah yang digunakan untuk mengetahui kecepatan si A adalah pernyataan 1 dan pernyataan 2. Berarti jawabannya adalah A. Nomor 64. Selain sebagai hiburan, kembang api dinyatakan pada malam hari tahun baru merupakan simbol harapan baru. Namun, hasil penelitian tersebut terbaru menunjukkan bahwa burung di alam liar mengalami ketakutan ketika ada kembang api yang menyala di sekitarnya. Manakah dua simpulan yang paling didukung oleh bacaan tersebut ya? Pertama, penyelenggara perayaan tahun baru sebaiknya dilakukan jauh dari habitat burung liar. Bisa juga ya, tapi kita dibandingkan dengan yang lain. Banyaknya burung liar yang menjauh ketika ada pertumbuhan kembang api. Banyak burung liar yang menjauh, ya benar juga ini. Nah, banyak burung liar yang mengalami kenaikan suhu badan nggak disebutkan. Detak jantung juga nggak disebutkan. Perayaan tahun baru sebaiknya menghindari penggunaan kembang api. Itu harapan baru harus digunakan. Nah, sekarang antara A dan B. Ini penyelenggara perayaan tahun baru sebaiknya dilakukan jauh dari habitat burung liar. Jadi kalau kotanya nanti banyak dibuat dihuni burung liar, berarti nggak bisa dong menyalakan kembang api. Nah, agak bertentangan ya, tidak didukung. Kalau yang B, banyak burung liar yang menjauh ketika ada pertunjukan. Nah, ini kemungkinan. Jadi dengan takutnya dia melihat kembang api, maka burung liar itu mungkin akan menjauh dari kembang api. Jadi jawabannya adalah B.